17231012 dari Lokal Pendidikan IPA B 2017. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Student Team Engagement Division atau STAD pada materi sistem pencernaan terhadap hasil belajar siswa SMP kelas 8. Nah, di sini dosen pengampunya yaitu Dr. Randa Yurniati MPD. Baiklah, di sini langsung saja kita masuki yang pertama yaitu bab 1 mengenai pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang. Yang pertama yaitu mengenai pentingnya pendidikan. Tentu saja pendidikan di Indonesia ini sangat penting sekali. Dimana yang kita ketahui pendidikan itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di mana di sini nanti sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu ada mengenai pendidikan di Indonesia itu mengalami pembaruan. Nah, setiap tahunnya pendidikan itu mengalami pembaruan, baik itu melalui kurikulumnya dan lain sebagainya. Jadi, selanjutnya yaitu berdasarkan hasil referensi yang setelah saya baca, di sana mengatakan bahwa kurangnya kreativitas dalam model pembelajaran. Nah, di sini banyak yang mengatakan bahwa pendidikan di setiap sekolah itu banyak sekali guru yang menerapkan metode dengan model konvensional sehingga siswa itu menjadi kurang aktif. Di mana itu sendiri yaitu hanya gurunya saja yang aktif. Nah, selanjutnya di sini maka perlu dilakukannya perubahan model pembelajaran. Nah, makanya di sini saya mengangkat judul mengenai Student Team Engagement Division atau STAD itu tadi. Selanjutnya yaitu masih di bab 1 yaitu mengenai identifikasi masalah. Nah, di sini ada model Student Team Engagement Division atau STAD tadi jarang diterapkan. Di mana yang telah saya jelaskan bahwasannya di sekolah-sekolah banyak sekali guru yang menggunakan model konvensional. Selanjutnya yaitu hasil belajar di bawah KKM. Nah, dengan menggunakan model konvensional sehingga siswanya itu kurang aktif, di mana hanya guru yang banyak aktif sehingga hasil belajar siswa tersebut di bawah KKM. Selanjutnya adanya kurangnya variasi dalam penerapan model pembelajaran. Nah, tentu saja di sini guru-guru tersebut menggunakan model konvensional. Sebenarnya model-model pembelajaran itu banyak sekali. Makanya di sini saya untuk mengangkat mengenai model Student Team Engagement Division atau STAD itu sendiri. Selanjutnya, pembelajaran masih bersifat teacher student. Nah, di sini pasti yang telah saya jelaskan tadi, pembelajaran itu masih berpusat kepada guru. Nah, seharusnya dalam pembelajaran itu siswa itu diikutsertakan dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi aktif, tidak hanya guru yang memberikan penjelasan kepada siswa sehingga nanti siswanya itu menjadi bosan dan mengakibatkan siswanya malas belajar sehingga mengakibatkan nanti hasil belajar siswa itu di bawah KKM. Nah, di sini adanya pembatasan masalah. Di sini yaitu mengenai yang pertama model pembelajaran Student Team Engagement Division atau STAD. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh dari model Student Team Engagement Division atau STAD, dan yang ketiga yaitu adapun materi yang diterapkan di sini yaitu ada pada KD 3.5 dan 4.5 yaitu pada sistem pencernaan pada manusia. Adapun di sini yaitu mengenai rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya yaitu apakah model Student Team Engagement Division atau STAD berpengaruh pada hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan. Nah, di sini
Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh dari model Student Team Achievement Division atau STAD terhadap hasil belajar siswa mengenai pada materi sistem pencernaan. Nah, selanjutnya yaitu adapun manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitiannya itu ada 3, yaitu bagi guru, bagi peneliti, dan bagi peserta didik. Tentu saja manfaat bagi guru yaitu sebagai alternatif yang dapat diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga nanti bagi guru tersebut mempunyai pengalaman-pengalaman baru terhadap model-model pembelajaran yang sudah ada. Selanjutnya yaitu bagi peneliti. Di sini bagi peneliti yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai model Student Team Achievement Division yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Nah, di sini ada manfaatnya yaitu juga ada bagi peserta didik. Tentu saja di sini bagi peserta didik mereka mempunyai pengalaman yang baru, sehingga pembelajaran mereka tidak hanya berbasis pada guru, sehingga mereka mempunyai keinginan untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga di sini mereka mempunyai pengalaman baru pada pembelajaran. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu kita memasuki yang kedua, yaitu pada bab 2, yaitu ada kajian pustaka. Di sini mengenai kajian teorinya, di sini ada mengenai belajar dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada model pembelajaran. Ketiga yaitu ada model pembelajaran Student Team Achievement Division atau STAD. Selanjutnya model pembelajaran konvensional dan hasil belajar. Nah, yang pertama yaitu mengenai belajar. Nah, di sini belajar yang dapat dipandang sebagai proses perubahan tingkah laku dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang tak lepas dari sebuah pengalaman. Nah, tentu saja kita dalam belajar tersebut kita mempunyai pengalaman-pengalaman baru, sehingga dari kita yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu mengenai adapun pendapat dari Slameto 2010, dia mengemukakan bahwa belajar ialah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Nah, di sini ada pun mengenai pembelajaran. Menurut Lufri 2007, merupakan segala daya upaya dalam membuat seseorang belajar dan bagaimana menghasilkan peristiwa belajar di dalam diri seseorang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai model pembelajaran. Di sini model pembelajaran yang diungkapkan oleh Lufri, dia menyatakan bahwa model pembelajaran yaitu pola-pola pembelajaran yang sudah didesain menggunakan pendekatan atau metode yang dilengkapi dengan sintaks. Nah, tentu saja membahas mengenai model pembelajaran di sini dia memiliki sintaks yang berbeda-beda setiap model pembelajaran yang akan diterapkan. Nah, di sini selanjutnya itu mengenai model pembelajaran Student Team Achievement Division atau STAD. Nah, di sini telah saya jelaskan bahwa model itu, ciri khas dari model, dia itu memiliki sintaks. Nah, kalau pada model STAD ini sintaksnya yaitu yang pertama, nantinya siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sebanyak 4-5 orang. Nah, selanjutnya nantinya guru itu memberikan pembelajaran secara umum kepada semua siswa. Selanjutnya itu siswa di dalam kelas itu memastikan bahwa semua anggota bisa menguasai pelajaran yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya semua siswa menjalani kuis perorangan. Nah, setelah siswanya dibagi menjadi beberapa kelompok tadi, sebelumnya akan diberikan kuis terhadap gurunya terlebih dahulu. Selanjutnya dari hasil kuis tersebut dibandingkan dengan nilai rata-rata. Selanjutnya nilai-nilai diberikan. Nilai-nilai bagi siswa mempunyai nilai yang tinggi nantinya akan diberikan hadiah. Selanjutnya nilai-nilai dijumlahkan untuk mendapatkan nilai kelompok. Nah, dan yang terakhir itu apabila setiap kelompok mendapatkan nilai tertinggi, maka nantinya akan diberikan penghargaan, baik itu berupa suatu sertifikat maupun penghargaan-penghargaan lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada model pembelajaran konvensional. Nah,
di sini model pembelajaran konvensional seperti yang telah saya jelaskan, bahwasannya model pembelajaran konvensional ini yaitu dia berpusat pada guru saja, bahkan siswanya itu tidak ikut aktif dalam pembelajaran, sehingga hanya guru yang memberikan penjelasan-penjelasan, sehingga nantinya akan membuat siswa itu menjadi bosan, dan hasil akhir dari belajar tersebut siswanya mendapatkan hasil yang bisa saja dikatakan di bawah KKM seperti itu. Selanjutnya yaitu ada hasil belajar. Nah, di sini ada menurut Ahmad 2013, hasil belajar yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Nah, selanjutnya kita masuki pada penelitian yang relevan. Di sini dikatakan oleh penelitian yang sudah dilakukan oleh Nirma Lasari tahun 2015, yaitu yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Engagement Division atau STAT berbantuan media gambar terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa kelas 11 MIA SMA Negeri 1 Bangun Purba tahun pelajaran 2014-2015. Nah, di sini penelitian ini menyimpulkan ada pengaruh secara signifikan antara model pembelajaran STAT yang berbantuan media gambar ini dengan pembelajaran yang berbasis konvensional. Selanjutnya yaitu ada penelitian dari Fitrina tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Kooperatif Tipe STAT terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Nah, di sini dia hasil dari penelitiannya yaitu berdasarkan hasil penelitiannya, pembelajaran dengan kooperatif tipe STAT ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Nah, dan yang ketiga yaitu ada penelitian dari Kamaliah dan kawan-kawan tahun 2013, di mana judulnya itu Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Engagement Division atau STAT terhadap hasil belajar matematika siswa SD kelas 6 di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada tahun pelajaran 2013-2014. Nah, hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan secara signifikan antara model pembelajaran tipe STAT ini dibandingkan model pembelajaran konvensional. Nah, selanjutnya itu kerangka berpikirnya, yaitu yang pertama bersama-sama yaitu melalui proses pembelajaran. Nantinya ada pembedanya yaitu mengenai kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas eksperimen adalah kelas yang kita uji cobakan dengan model yang akan kita terapkan, yaitu model tipe Student Team Engagement Division atau STAT. Nah, pada kelas kontrol kita menggunakan pembelajarannya itu berbasis konvensional, hanya berpusat pada guru. Nah, nantinya setelah kita adanya kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan model yang berbeda, nanti kita akan mengetahui hasil akhir dari belajar siswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Di sini hipotesis penelitiannya yaitu model Student Team Engagement Division atau STAT pada materi sistem pencernaan berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa SMP kelas 8. Selanjutnya yaitu adapun jenis penelitiannya, yaitu di sini jenis penelitian yang digunakan yaitu eksperimen semu atau kuasi eksperimen, di mana desain penelitiannya seperti yang telah dijelaskan bahwasannya yaitu nantinya ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana di kelompok eksperimen kita uji cobakan dengan model tipe Student Team Engagement atau STAT ini tadi. Nah, pada kelas kontrol kita menggunakan perlakuan dengan model konvensional. Nah, adapun di sini mengenai selanjutnya yaitu ada di bab 3 yaitu ada
populasi yang saya ambil yaitu ada 5 kelas, yaitu di sini saya uji cobakan di SMP Negeri 2 Curup, yaitu ada 5 kelas, yaitu ada di kelas 8, yaitu di kelas 8A, 8B, 8C, 8D dan 8E. Nah, di sini populasinya yaitu sebanyak 5 lokal dan sampelnya yaitu ada 2 lokal, di mana ada kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana di sini dalam teknik pengambilan sampelnya digunakan dalam penelitiannya yaitu purposive sample, di mana di sini menurut Lufri 2015 purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang diperlukan dalam penelitian. Nah, di sini yang dijadikan sebagai sampel yaitu kelas 8D dan kelas 8E dengan teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling, dan di mana kelas 8D yaitu dijadikan sebagai kelas kontrol dan kelas 8E yaitu sebagai kelas eksperimen. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Di mana instrumen penelitian menurut Widoyoko yaitu merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Di mana di sini instrumen penelitiannya nanti berupa soal objektif atau soal pilihan ganda yang akan diberikan kepada siswanya. Selanjutnya yaitu untuk melihat karakteristik tes yang akan diuji cobakan kepada siswa, nantinya akan dilakukan mengenai validitas tes, di mana validitas itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Nah, di mana tes tersebut harus betul-betul valid, di mana tes yang baik yaitu mempunyai validitas yang tinggi, di mana koefisiennya yaitu antara 0,81 sampai 1, di mana kriterianya yaitu sangat tinggi. Selanjutnya yaitu ada reliabilitas tes, di mana reliabilitas tes merupakan konsistensi dari instrumen soal terhadap hasil penilaian yang dilakukan. Nah, di sini suatu tes dikatakan reliabilitasnya tinggi yaitu apabila memenuhi indeks reliabilitasnya yaitu mencapai 0,00 sampai 0,2. Selanjutnya yaitu ada daya beda soal. Nah, di sini daya beda soal yaitu digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu butir soal dalam membedakan kelompok antara kelompok peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi dengan peserta didik yang mempunyai kemampuan rendah. Nah, di sini yaitu suatu daya beda soal dikatakan baik apabila dia mempunyai kriteria yang sangat baik, di mana indeks dari daya beda tersebut yaitu 0,71 sampai 1, di mana sama-sama bisa kita lihat di PPT ini. Nah, selanjutnya yaitu ada tingkat kesukaran, di mana uji tingkat kesukaran tes yaitu digunakan untuk melihat apakah tes yang disusun merupakan tes yang baik atau tidak. Nah, di sini bisa kita lihat kriteria dari tingkat kesukaran soal tes ini yaitu bisa sama-sama kita lihat di PPT, yaitu apabila dia indeks kesukarannya angkanya yaitu 1 sampai 0,3 yaitu kriterianya itu sukar, apabila 0,3 sampai 0,7 yaitu sedang, dan 0,7 sampai 1 yaitu mudah. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Di sini mengenai teknik analisis datanya yaitu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji normalitas. Di sini uji normalitas yaitu bertujuan untuk melihat apakah data penelitian terdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya yang kedua yaitu uji homogenitas. Nah, di sini uji homogenitas yaitu uji yang dilakukan untuk menentukan data yang mempunyai varian homogen atau tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada uji hipotesis. Di sini uji hipotesis yaitu digunakan untuk melihat apakah hipotesi yang diajukan peneliti diterima atau
Tidak. Nah, sekian itulah tadi